Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Arbian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di program kita Dosen Berbicara. Nah, pastinya juga di program yang satu ini, nah seperti biasa pemirsa ya, kita juga bakal menghadirkan para tokoh-tokoh akademik atau juga para dosen khususnya di Universitas Muda Indonesia yang pastinya juga mungkin bakal membahas tentang penelitiannya atau juga gebrakannya atau juga kepakaran keilmuannya. Nah, dan pastinya juga khusus buat pemirsa di rumah supaya juga kita lebih memperkaya pengetahuan kita. Nah, dan tentunya juga untuk edisi kali ini, nah ini sudah hadir spesial sekali Ibu Rektor Universitas Muda Indonesia, Ibu Dr. Mutiawati SPD MPD. Nah, jadi kehadiran beliau untuk hari ini ya kita juga bakal bincang-bincang tentang terobosan baru ya, dimana juga ini Ibu Tia yang pastinya juga salah satu yang memenangkan hibah fundamental dari Kemendikti Saintek ya. Yeah. Oke, dan pastinya juga itu dengan judulnya yang sangat luar biasa sekali, optimalisasi aplikasi Teleedu VS Match berbasis headset VR sebagai media pembelajaran imersif untuk meningkatkan perilaku belajar matematika. Nah, langsung aja nih kita hadirkan langsung Ibu Tia. Selamat datang Ibu Tia. Iya, terima kasih ya atas undangannya. Iya, nah pastinya juga ini mungkin sudah pada mengetahui juga ya buat para pemirsa di rumah ya, karena juga Ibu Tia juga beberapa kali hadir di talk show juga dan tentunya juga profilnya pasti juga sudah akrab. Oke, nah jadi mungkin kita langsung tanya juga ya tentang ini penelitian yang sangat luar biasa sekali, research yang mudah-mudahan juga ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Nah mungkin Bu Tia bisa menceritakan ya ini awal latar belakang penelitian ini sehingga lahirnya ide dari Teleedu VS Match ini gitu. Mungkin latar belakangnya seperti apa sih sehingga ini terobosan terbaru gitu untuk masyarakat. Iya baik, baik Pak Amia ya, kita ketahui bahwa penelitian dari dosen ini adalah bagian dari Tridharma ya. Kalau kita katakan bahwa dosen itu tugasnya bukan hanya mendidik aja, bukan hanya pembelajaran saja. Sekarang itu pemerintah menuntut kita untuk aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu kita melakukan penelitian ini juga berdasarkan dari masalah yang ada di dunia pendidikan saat ini, terutama kalau saya itu adalah bagian matematika dan kebetulan saya ditempatkan di Universitas Muda Indonesia itu di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, berangkat dari situ saya melihat bahwa di dunia pendidikan saat ini kita membutuhkan inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran. Salah satunya itu ini untuk penelitian ini sebenarnya di latar belakangnya itu sebenarnya tahun lalu juga saya sudah memenangkan juga hibah di penelitian terkait dengan virtual simulation. Jadi berlanjut dari segitu, jadi kami mengupayakan supaya virtual simulation yang sudah ada sebelumnya itu kan bentuknya simulasi saja. Nah, untuk tahun ini kita mengutamakan itu ke dalam virtual reality. Dari simulasi itu yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya itu kita naikkan tingkatnya menjadi reality. Jadi karena apa? Karena dunia pendidikan juga saat ini kita tahu bahwa tidak jauh dari perkembangan teknologi ya, sehingga anak-anak itu jangan sampai dia masih belajar secara manual. Kalau guru itu mungkin dulu masih metodenya ceramah, tanya jawab, itu kan sudah tidak lagi apalagi relevansi kalau kita lihat itu matematika. Kalau matematika kita ajarkan dengan hafalan terus, mungkin dia paham hari ini, tetapi 2 atau 3 tahun ke depan dia pasti akan melupakan ya. Maka dari situ kita lihat bahwa prestasi anak-anak Aceh ini, terutama dalam matematika itu semakin menurun, bukan peningkatan. Dan kita itu memang berada pada titik-titik yang matematikanya rendah ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain ya. Oleh karena itu kita mau mengupayakan ada kesinambungan antara pembelajaran matematika dengan komputer, dengan virtual, sehingga anak-anak ini belajar seolah-olah benar-benar mengalaminya. Dari situlah kita mengoptimalkan virtual simulation yang sebelumnya memasukkan menjadi virtual reality. Kenapa kita mengambil virtual reality dan dia kita matchkan dengan match-G. Match-G itu adalah matematika sebenarnya. Matematika game. Jadi di dalam virtual reality
nanti itu siswanya itu memasang kacamata sehingga dia seolah-olah kayak benda bergerak di dalamnya ya. Ketika dia mau mempelajari terkait dengan kubus, balok dan segala macam, dia langsung bisa memegang seolah-olah dia sedang memegang benda tersebut. Nah, di akhirnya nanti itu kita akan buatkan sejenis game. Jadi mereka seperti berpetualang di dalam dunia realita, gitu ya. Nah, itu latar belakang saya membuatkan penelitian ini. Iya. Nah, pastinya juga ini seperti Bu Tia sampaikan tadi, karena juga ini matematika kalau mungkin nggak bisa dihindari ya. Mungkin sebagian orang atau juga sebagian anak-anak kayaknya juga aduh susah gitu menghindari. Nah, dan tentunya juga mungkin kalau sekarang ini apa sih sebenarnya permasalahan utama pelajaran dari matematika yang sehingga juga membutuhkan terobosan-terobosan atau juga bantuan-bantuan seperti research atau juga aplikasi yang Ibu Tia ciptakan ini gitu. Ya benar, kalau kita lihat masalah utama dari matematika saat ini adalah dunia matematika itu seolah-olah mereka itu berpisah dari dunia nyata. Seolah-olah mereka itu kayak pembelajaran matematika itu kayak dijadikan image bahwa matematika itu susah, matematika itu nggak mudah dipelajari sehingga anak-anak nggak menyenangkan. Nah, otomatis kita mau membawa dia ke dalam virtual reality yang menjadikan dunia yang seolah-olah sangat abstrak dibawa kepada dunia nyata dalam bentuk virtual reality. Dengan konsepnya itu kita mau buat menjadi pembelajaran matematika yang abstrak itu menjadi imersif. Imersif di sini apa? Berarti imersifnya itu adalah anak-anak itu belajar matematika itu karena dia senang, bukan karena paksaan. Nah, jadi ketika dia senang maka dia akan mencintai matematika itu. Oke. Nah, jadi meskipun juga sekarang mungkin dari dari hasil research atau juga pengalaman dari Bu Tia sendiri, nah jadi mungkin hal-hal seperti itu, hal-hal juga bukan kurangnya minat ya, tapi mungkin agak sedikit terbatas gitu ya untuk para siswa menyerap secara maksimal gitu untuk pelajaran matematika ini. Dan tentunya juga ini sampai sekarang masih ada gitu Bu ya, misalnya kalau di Aceh atau di Indonesia kalau datanya masih banyak ya? Iya, memang kalau kita lihat memang dari hasil penelitian, saya sebenarnya fokus kepada penelitian perilaku belajar mereka berangkat dari situ atau learning behavior terkait dengan pembelajaran matematika. Yang saat ini mungkin saya sudah juga mengeluarkan publikasi dan alhamdulillah itu terindeks di Scopus Q1 di SAGE Open, nanti mungkin bisa dilihat hasil penelitian itu. Di situ juga ada beberapa penelitian di Jurnal Matematika Education di JME. Itu juga saya memodelkan matematika perilaku belajar. Nah, modal matematika perilaku belajar itu ternyata hasilnya itu di awal diketahui bahwa ada pola di mana pola itu ada pengaruh interaksi belajar di dalam kelas, interaksi belajar di luar kelas dengan motivasi belajar. Nah, saya sudah dari analisis ini saya mengamati bahwa kenapa anak-anak Aceh motivasi belajar matematikanya mereka itu rendah ketimbang dengan pembelajaran yang lainnya, contoh olahraga kesenian gitu, mereka ketika diajarkan langsung senang. Tapi kalau matematika ini ada anak-anak yang dia memilih-milih, terutama anak SD ya. Kalau SD kita katakan bangun ruang, kubus atau balok, tapi masih diajarkan secara bentuk suruh susun bangun ruangnya ataupun secara konsep cuman digambarkan di papan tulis. Anak-anak sekarang nggak mau berpikir oh itu dia masuk seperti ini bentuknya, enggak. Jadi dengan demikian mereka jadi kayaknya takut untuk belajar matematika. Nah, disitulah motivasi dia itu menjadi rendah. Itu dari saya lihat korelasi antara interaksi di dalam kelas, luar kelas sama dengan motivasi. Nah, oleh karena itu kita hadirkanlah inovasi ini. Si anak menjadikan virtual reality, kita belajar melalui virtual reality. Walaupun di ruang hampa, tetapi pada saat mereka masuk ke virtual reality, mereka membayangkan. Mereka bukan lagi membayangkan, tapi mereka mengalami sendiri di dalam virtual tersebut, seolah-olah mereka sedang memegang benda tersebut, kemudian seolah-olah mereka sedang bermain game atau pembelajaran matematikanya, sehingga tanpa sadar mereka lama-lama kayak senang ya. Kita sekarang ini tahu bahwa kalau game ya, gamers ya, pasti semua anak senang. Nah, dengan begitulah kami dari dunia pendidikan ini mau masuk. Jangan lagi anak yang kita bawa ke dalam dunia kita, tapi kita yang masuk ke dalam dunia mereka.
Nah, itulah Oke. imersifnya. Iya, nah pastinya juga pemirsa kita break sebentar, nanti kita juga bakal lanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol ya tentang hasil penelitian dari Ibu Tia yang pastinya juga ini sangat menarik sekali. Nah jadi mungkin nanti kita juga bahas tentang bagaimana inovasinya, keunikannya gitu ya, membedakan dengan aplikasi-aplikasi atau juga teknik pembelajaran yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dosen Berbicara.